Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Nurani dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang Artificial Intelligence atau AI. Yang pertama, apa yang disebut dengan AI? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, questioning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Selanjutnya, bagaimana mengumpulkan data untuk diolah oleh AI? AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI adalah bidang studi luas yang mencakup banyak teori, metode, dan teknologi, serta subbidang utama berikut ini. Selanjutnya, perkembangan AI di bidang pendidikan. Ada dua jenis AI yang digunakan secara luas saat ini. Perkembangan terbaru berfokus pada pembelajaran mesin berbasis data, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar aplikasi AI dalam pendidikan telah didasarkan pada AI berdasarkan representasi atau pengetahuan. Dampak AI dalam pendidikan akan memberikan informasi pada bagian pembelajaran dan kompetensi perlu berubah karena AI akan digunakan secara luas dalam masyarakat dan ekonomi. AI harus digunakan untuk membantu sekolah dan masa depan. Pertama, pembelajaran yang lebih cerdas. Pembelajaran dalam sistem AI ini merupakan pembelajaran yang personalisasi, sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa. Pembelajaran AI dalam sistem individual ini menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan fokus siswa. Pasalnya, AI memiliki kemampuan untuk mengajar siswa secara individu dan mengenali area yang dibutuhkan untuk menemukan cara pengajaran yang tepat pada siswa melalui kecerdasan buatan tersebut. Kedua, identifikasi bila siswa tak mengerti. Kecerdasan AI bisa mengidentifikasi konsep seperti apa yang tidak dipahami oleh siswa, sehingga nantinya AI bisa melakukan penyesuaian untuk menemukan cara baru dalam membantu pembelajaran siswa. Blackboard, salah satu alat di bidang pendidikan kini, banyak digunakan perguruan tinggi. Sebuah platform online ini digunakan para profesor untuk merilis catatan, pekerjaan rumah, kuis, dan tes dan memungkinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan tugas untuk penilaian. Alat ini juga bisa mengidentifikasi alasan dibalik ketidakpahaman siswa. Yang terakhir, cara kerja AI di bidang pendidikan berdasarkan penelitian terdahulu. Dalam penggunaan pedagogik, pendekatan representasional terhadap AI telah dominan sejak 1980-an. Sistem bimbingan belajar cerdas atau ITS biasanya berisi representasi dari pengetahuan siswa saat ini, model domain yang menggambarkan pengetahuan yang akan dipelajari, dan model pedagogik yang mengarahkan peserta didik menuju tujuan pembelajaran. Kesimpulannya, penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita.
AI terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun mendatang. Tentunya AI yang lebih baik lagi dan lebih banyak perbaikan pengembangan dan penerapannya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.